Halo Bumil, salam sehat dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Dampak kesehatan gigi dan mulut ibu hamil terhadap jaringan keras. Waspada, ibu hamil lebih rentan terhadap kerusakan gigi terutama karies. Apa itu karies? Karies adalah kerusakan jaringan keras gigi, enamel, dentin cementum, yang disebabkan oleh plak yang menumpuk di permukaan gigi. Prevalensi karies. Tahun 2018, 72,1% penduduk Indonesia mengalami karies. Prevalensi karies pada ibu hamil di negara maju sebesar 41-52%. Sedangkan di negara berkembang sebesar 60-87%. Lah, kok bisa? Bisa dong, yaitu peningkatan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan pH saliva turun dan memicu peningkatan asam lambung. Lalu, muntah berulang pada ibu hamil. Dilanjutkan oleh peningkatan suasana asam dalam rongga mulut dan menjadi perkembangan patogen karies dan peningkatan demineralisasi gigi, sehingga menyebabkan karies gigi. Bagaimana sih solusi menjaga kesehatan rongga mulut selama periode kehamilan? Yang pertama, sikat gigi rutin 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua, jika ibu hamil muntah, segera bersihkan mulut dengan berkumur atau sikat gigi 30 menit setelahnya. Yang ketiga, rutin memeriksa kondisi rongga mulut ke dokter gigi. Yang keempat, kondisi teraman bagi ibu hamil untuk melakukan perawatan adalah pada trimester kedua, minggu ke-14 sampai ke-28. Dampak kesehatan gigi dan mulut ibu hamil terhadap jaringan lunak. Apa itu jaringan penyangga gigi? Jaringan penyangga gigi atau disebut juga dengan jaringan periodontal adalah jaringan yang mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai penyangga gigi. Selanjutnya adalah macam-macam penyakit periodontal pada masa kehamilan. Yang pertama adalah peradangan gusi saat kehamilan. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron selama kehamilan. Gejala klinisnya yaitu tampak gusi berwarna merah, bengkak, mudah berdarah, dan tanpa ada kerusakan tulang alveolar. Penyakit yang kedua adalah periodontitis. Gambaran klinisnya yaitu tampak radang gusi yang bertambah parah, kemudian sudah terjadi kehilangan perlekatan antara gusi dengan gigi, serta pinggiran gusi menurun sehingga menyebabkan mahkota gigi tampak panjang. Terdapat faktor utama yang menyebabkan penyakit periodontal pada ibu hamil, antara lain yaitu plak. Plak adalah lapisan berwarna keputihan ataupun kekuningan pada gigi. Dan plak ini timbul karena bakteri di dalam mulut. Dampak penyakit jaringan periodontal terhadap kondisi kehamilan, yang pertama, terdapat preeklamsia atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, sakit kepala, penglihatan kabur, gangguan kesadaran, dan bisa terjadi ketika usia kehamilan mencapai 20 minggu. Selanjutnya, kelahiran prematur. Prematur didefinisikan sebagai kelahiran bayi pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau dimulai dari usia kehamilan 20 minggu. Hal ini bisa disebabkan karena seorang ibu memiliki penyakit periodontal. Bakteri dari infeksi periodontal dapat masuk ke aliran darah dan memicu peradangan di tempat lain termasuk plasenta. Kemudian kelahiran bayi bobot rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Hal ini dipengaruhi oleh gizi yang masuk dan keparahan penyakit periodontal. Risiko persalinan bayi dengan berat badan lahir rendah dapat meningkat apabila sang ibu memiliki penyakit periodontal yang parah pada usia kehamilan 20 minggu. Selanjutnya adalah dampak kesehatan gigi dan mulut ibu hamil terhadap bayi.
Menurut Kemendes tahun 2017, kesehatan gigi dan mulut seorang ibu hamil berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Kesehatan gigi dan mulut yang buruk pada ibu hamil dapat menyebabkan stunting. Stunting merupakan kondisi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis. Faktor penyebab stunting yaitu gizi buruk, penyakit, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Perubahan hormonal pada ibu hamil memiliki berbagai efek, salah satunya ibu hamil menjadi lemah sehingga menjadi malas menggosok gigi. Malas menggosok gigi memiliki resiko terkena penyakit gigi dan mulut seperti gigi berlubang dan penyakit gusi, yang mengakibatkan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada rongga mulut, sehingga ibu hamil tidak nafsu makan yang mengakibatkan kurangnya asupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral untuk tumbuh kembang janin, sehingga bayi lahir dengan berat badan rendah dan kemungkinan kerusakan gigi dan penyakit gusi pada anak, lalu menjadi stunting. Selanjutnya, perawatan ibu hamil untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Waktu yang tepat untuk perawatan pada ibu hamil pada trimester pertama, kita harus menghindari perawatan elektif dikarenakan periode ini adalah periode kritis untuk perkembangan janin. Kemudian pada trimester kedua adalah waktu yang paling aman untuk melakukan prosedur dental karena janin telah berkembang lebih stabil dan risiko komplikasinya lebih rendah. Untuk trimester 3, perawatan elektif sebaiknya dihindari terutama saat mendekati persalinan karena posisi ibu yang tidak nyaman selama prosedur dapat mempengaruhi kesehatan. Pembuatan radiografi gigi pada ibu hamil harus mempertimbangkan dosis radiasi dan usia kehamilan. Namun, penggunaan apron serta pelindung tiroid di leher dan mengikuti prinsip utama ALARA, as low, as responsible, as capable. Waktu terbaik untuk radiografi pada trimester kedua kehamilan. Untuk resiko utama sendiri, ada retardasi metal pada janin dan juga induksi kanker pada janin. Jaringan syaraf janin sangat rentan terhadap radiasi pada usia 8 hingga 15 minggu setelah konsepsi, di mana pada masa ini terjadi migrasi sel-sel syaraf dan organogenesis. Perawatan konservasi. Hindari memakai bahan tumpatan amalgam karena dapat melepaskan 1-3 mikrogram merkuri per hari yang dapat mengakibatkan kelainan kongenital. Jika restorasi gigi dengan penumpatan dibutuhkan pada perawatan ibu hamil, pasien harus diberikan informasi mengenai pilihan-pilihan bahan tumpatan yang dapat digunakan, misalnya tumpatan komposit atau GIC, sehingga bersama dokter gigi, pasien dapat memutuskan pilihan yang terbaik. Periodontal yang tidak terjaga pada ibu hamil, misalnya terdapat gusi bengkak dan juga periodontitis, dapat mengakibatkan resiko berat badan bayi rendah saat lahir. Ibu hamil aman untuk melakukan perawatan seperti perawatan saluran akar dan juga pembersihan karang gigi, namun lebih baik dilakukan saat trimester kedua kehamilan dan dihindari pada trimester ke-1 karena beresiko menimbulkan stres pada janin. Kemudian, ibu hamil yang terdapat epulis atau benjol dan bengkak pada gusi dan memerlukan tindakan pembedahan, maka tindakan pembedahannya harus ditunda sampai persalinan. Namun, kondisi epulisnya tetap harus dikontrol oleh dokter gigi. Kemudian, ibu hamil harus menghindari makanan yang tinggi gula, rendah serat, tinggi lemak, karena dapat meningkatkan resiko penyakit periodontal pada ibu hamil. Selain itu, penting bagi ibu hamil untuk memperhatikan penggunaan obat selama masa kehamilan. Antibiotik yang paling aman digunakan adalah penisilin, amoxicillin, metronidazole, dan clindamycin. Sedangkan untuk obat kumur yang dapat digunakan adalah chlorhexidin dan nystatin. Untuk anti nyeri atau analgesik dan anti radang, acetaminophen dapat digunakan karena sifatnya yang tidak teratogenik. Namun, penting juga bagi ibu hamil untuk tetap mengikuti petunjuk dan tidak melebihi dosis harian, yaitu 4 gram per harinya. Untuk anestesi, menurut klasifikasi FDA, lidocaine, prilocaine, dan etidocaine termasuk golongan B dan aman digunakan oleh ibu hamil. Ketiganya bisa dikombinasikan dengan vasokonstriktor dengan dosis maksimum lidocaine 500 mg, prilocaine 600 mg, dan etidocaine 400 mg. Sedangkan obat-obatan yang tidak aman untuk ibu hamil diantaranya untuk antibiotik yang tidak aman untuk ibu hamil ada tetrasiklin, doxycycline, dan ciprofloxacin. Antifungal yang tidak aman untuk ibu hamil ada fluconazole, ketoconazole. Lalu, penggunaan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs pada masa kehamilan jarang digunakan. Dikarenakan golongan obat ini dapat memperpanjang waktu kehamilan dan menghambat kelahiran. Gawat darurat, sinkop,
Penyebab hipotensi, tindakan memposisikan pasien miring ke kiri, kepala setinggi jantung, kaki lebih tinggi. Kemudian segera panggil bantuan jika tidak direspon. Kemudian aborsi spontan, keguguran sebelum 20 minggu kehamilan, segera panggil bantuan medis, monitor tanda vital. Hiperventilasi, penyebab alkalosis, terjadi pada trimester pertama. Pasien menghirup CO2 dengan paper bag, posisikan terlentang dan beri oksigen jika dipnesia. Hipoglikemia, gejala mual lemah, berikan glukosa seperti jus jeruk. Jika tidak membaik, pertimbangkan hiperglikemia. Berikan insulin oleh dokter. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil. Bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut untuk ibu hamil? Yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, menggunakan sikat lidah, menggunakan benang gigi atau dental floss, berkumur setelah muntah, memperhatikan asupan nutrisi selama masa kehamilan, pemeriksaan gigi secara rutin setiap 3 bulan sekali selama kehamilan, segera datang ke dokter gigi apabila terdapat keluhan, dan menggunakan kedua sisi rahang saat pengunyahan. Sekian pemaparan kami tentang kesehatan gigi dan mulut ibu hamil. Terima kasih dan sehat selalu Bu Mil.